Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di dunia dan di Indonesia serta aturan-aturan tentang kepramukaan. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirilisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUP atau Anak Serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampainya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore di dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Bondan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pada hari itu diperingati sebagai
Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Gerakan Pramuka sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, yaitu menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan pramuka, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Itu tadi penjelasan tentang sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia serta aturan yang ada di dalam pramuka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.